Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mati menebus dosa-dosa kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bilang bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Welcome back. Kita berada di minggu pertama bulan Juni. Hampir setengah tahun berjalan di dalam tahun 2026 ini. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Kita tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tuhan tidak mendesain kita sendirian menjalani kehidupan ini. Dia desain komunitas untuk kita bisa hidup bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempelajari lebih dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh bertemu di dalam ibadah online ini. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa biar hati kami seperti tanah yang siap untuk ditaburkan benih firman Tuhan. Dan kami berdoa agar firman tersebut dapat tertanam dan bertumbuh dengan subur di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita hidup di zaman yang unik. Di satu sisi, kita lebih terkoneksi dari sebelumnya. Kita punya chat, DM, video call, groups, Instagram story, apalagi broadcast,
komunitas online mulai banyak di mana-mana, dan segala macam yang ada. Tetapi di sisi yang lain, justru semakin banyak juga orang yang kesepian. Banyak yang kelihatannya rame, tapi sebenarnya lagi jalan sendiri-sendiri. Banyak yang hadir di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah orang lain, tetapi hidupnya tertutup. Dan masalahnya, banyak orang mulai berpikir bahwa selama saya masih percaya Tuhan, ya sudah cukuplah. Yang penting saya masih doa. Yang penting saya masih dengar khotbah. Yang penting saya masih punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu tanpa sadar, kehidupan rohani pelan-pelan menjadi hidup rohani yang terisolasi dari orang lain. Padahal firman Tuhan menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting. Iman Kristen memang secara pribadi, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi individualistis. Kita datang kepada Yesus secara pribadi, ya, tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh bersama sebagai satu tubuh. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-25. Dituliskan seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan teman-teman, penulis Ibrani tidak berkata, marilah kamu sendiri, bla bla bla, enggak. Tetapi dia bilang, marilah kita teguh, marilah kita saling memperhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri. Marilah kita saling menasehati. Ada bahasa kebersamaan di dalam seluruh bagian ini. Jadi kalau saya boleh sederhanakan pesan hari ini, pesannya adalah kalau kamu mau bertahan, jangan menjalani imanmu sendirian. Mari kita menarik pembelajaran dari teks yang baru saja kita baca ini. Hal yang pertama teman-teman, yaitu teguh dalam iman. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Penulis mulai dari sini. Teguh berpegang. Kenapa perlu ditegaskan seperti itu? Karena hidup ini nggak stabil. Ada musim di mana kamu akan merasa dekat sekali dengan Tuhan. Bangun pagi semangat sekali berdoa. Baca firman Tuhan. Datang ibadah dengan penuh sukacita. Tetapi ada juga musim yang lain. Musim kamu lagi capek. Musim kecewa. Musim sedang menerima ekspektasi yang berat. Musim relasimu lagi berantakan. Musim kita lagi merasa, Tuhan kok seperti diam ya? Gitu. Dan justru di musim-musim seperti itu firman Tuhan berkata, pegang pengharapanmu dengan teguh. Firman Tuhan gak bilang pegang perasaanmu. Firman Tuhan gak bilang pegang keadaanmu. Firman Tuhan juga gak bilang pegang moodmu. Tetapi yang dipegang adalah pengakuan tentang pengharapan kita. Artinya ada kebenaran yang harus tetap kita pegang. Bahkan saat perasaan kita lagi goyah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kita tetap percaya Kristus cukup bagi kita. Kita tetap percaya bahwa salib tidak berubah. Kita percaya Tuhan setia. Kita percaya janjinya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Jadi iman yang teguh bukan berarti hidup yang selalu mudah. Iman yang teguh berarti kita tetap bertahan. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Ayat 23 ini bahkan memberikan alasannya di dalam kalimat selanjutnya, yaitu sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itu sebabnya pengharapan orang percaya bukan optimis kosong. Gitu. Kita teguh karena Tuhan bisa dipercaya. Mungkin hari-hari ini ada yang capek, ada yang sedang mempertanyakan banyak hal, ada yang lagi capek karena doanya belum dijawab. Teman-teman dengar ini baik-baik. Firman Tuhan tidak sedang menyuruh kamu untuk pura-pura kuat. Firman Tuhan sedang mengundang kamu untuk tetap berpegang teguh dalam imanmu. Saya teringat kisah Apollo 13 yang saya sampaikan 3 minggu yang lalu, tahun 1970, misi yang awalnya dirancang untuk pendaratan di bulan, tetapi setelah terjadi ledakan di dalam prosesnya,
fokusnya bukan lagi mendarat di bulan, melainkan bagaimana membawa para astronot pulang hidup-hidup. NASA sendiri kemudian menyebut Apollo 13 sebagai successful failure. Gagal mencapai target awal, tetapi berhasil karena semua kru kembali dengan selamat. Mereka selamat bukan karena satu orang yang menjadi pahlawan, tetapi karena kru di pesawat, tim di bumi yang sejumlah besar orang itu, mereka tetap terkonek satu sama lain, mereka bekerja sama, saling menopang di tengah krisis, sehingga para kru bisa kembali ke bumi dengan selamat. Teman-teman, kadang kehidupan rohani kita juga seperti itu. Ada musim di mana rasanya hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang kamu butuhkan di saat seperti itu bukan sekedar semangat yang baru, tetapi kamu butuh pegangan yang benar. Firman Tuhan berkata, pegang pengharapanmu. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji tetap setia. Jangan ukur imanmu hanya dari perasaanmu minggu ini. Teguh di dalam iman. Bukan karena hidup gampang, tetapi karena Tuhan setia. Ia yang menjanjikannya setia. Hal yang kedua, belajar untuk saling peduli. Itulah yang disampaikan di ayat berikutnya, ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Setelah bicara tentang keteguhan iman, penulis langsung bergerak ke arah relasi, saling memperhatikan. Artinya iman yang sehat tidak berhenti pada saya dengan Tuhan. Iman yang sehat akan terlihat dalam cara saya melihat orang lain. Komunitas Kristen tidak boleh dipenuhi dengan orang-orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Datang, duduk, pulang. Hadir tapi tidak peduli. Firman Tuhan bilang saling memperhatikan. Artinya apa? Artinya kita belajar untuk peka. Belajar untuk melihat, hadir, bertanya, mendengar, memperhatikan. Siapa yang sedang mengalami kelemahan? Siapa yang sedang menjauh? Siapa yang sedang berjuang? Siapa yang sedang butuh dikuatkan? Perhatikan juga tujuan dari saling memperhatikan itu. Ayat 24, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi perhatian bukan sekedar rasa ingin tahu ya teman-teman. Perhatian itu bukan kita kepo. Bukan gosip yang dibungkus dengan, wah kita mendoakan kamu ya, kita doain. Bukan, kamu kenapa sih? Dan kemudian setelah orang itu cerita, nanti kita cerita lagi ke orang lain. Bukan ya, bukan seperti itu. Perhatian selalu punya arah mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Artinya, saat saya hadir dalam kehidupan orang lain, kehadiran saya seharusnya membuat dia bisa semakin dekat kepada Tuhan, membuat dia dikuatkan, merasa mendapatkan pertolongan untuk hidup benar, semakin bertumbuh di dalam kasih. Teman-teman, banyak orang mau komunitas yang peduli, tetapi belum tentu mau menjadi orang yang peduli. Kita sering berkata, kenapa ya nggak ada yang nyariin saya? Kenapa ya nggak ada yang nanyain saya? Tapi pertanyaannya sebetulnya gini, kapan terakhir kali kamu mencari orang lain? Kapan terakhir kali kamu peduli sama orang lain? Sering kita berkata, saya pengen punya teman rohani. Bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kamu juga sedang belajar menjadi teman rohani yang baik bagi orang lain? Karena komunitas tidak dibangun hanya dengan harapan untuk kita diterima. Komunitas dibangun saat ada orang-orang yang belajar hadir bagi sesamanya di dalam komunitas itu. Kadang bentuknya sederhana sekali. Mungkin hanya satu pesan singkat. Kamu minggu ini gimana kabarnya? Mau cerita nggak? Ada yang perlu diceritain? Ada yang perlu didoain? Atau ya sekedar, aku doain ya. Minggu depan datang bareng yuk, kita duduk bareng, kita ibadah bareng gitu. Atau kalau kita melihat sesuatu yang agak salah nih, aku lihat kayaknya hidup kamu lagi berat ya. Kalau ada sesuatu kamu mau ngobrol, feel free ya untuk ngomong sama aku. Aku siap dengerin. Kadang kita meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Padahal seringkali Tuhan memakai satu perhatian sederhana untuk menyelamatkan seseorang dari kelelahan, dari kesepian, dan bahkan dari kejatuhan. Ada satu pemikiran dari Dietrich Bonhoeffer di dalam Life Together. Dia menuliskan bahwa orang percaya membutuhkan orang percaya lain yang menyampaikan firman Allah kepadanya, terutama saat ia menjadi tidak pasti dan sedang tawar hati. Dan satu quotes yang dituliskan juga mengatakan seperti ini.
Christ in his own heart is weaker than the Christ in the word of his brother. Kutipan ini sering dipakai untuk menjelaskan bahwa Tuhan memang seringkali menguatkan kita lewat saudara seiman, bukan hanya melalui perenungan pribadi kita. Makanya yang namanya komunitas Kristen rohani itu bukan aksesoris. Itulah salah satu cara Tuhan bekerja, memelihara umatnya. Di dalam komunitas, kamu selama ini pertanyaannya, lebih sering jadi penonton atau ikut membangun? Karena gampang sekali kita untuk menjadi konsumen rohani. Datang untuk menerima, datang untuk diisi, datang untuk diberkati, datang untuk dilayani. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, komunitas bukan hanya tempat saya untuk menerima, tetapi tempat saya untuk belajar peduli dan hadir bagi orang lain. Mungkin kamu bukan pemimpin, mungkin kamu bukan worship leader, bukan singer, bukan pembicara on stage, mungkin kamu tidak kelihatan menonjol, tetapi kamu tetap bisa dipakai Tuhan di dalam komunitas ini. Lewat apa? Lewat perhatianmu, lewat kepekaanmu, lewat kesetiaanmu, lewat telingamu yang mendengar orang lain, lewat doamu untuk orang lain, lewat keberanianmu menyapa orang, lewat keputusanmu untuk tidak hidup hanya memikirkan dirimu sendiri. Belajar untuk saling peduli. Yang pertama tadi, teguh di dalam iman kita, dan kemudian kita belajar untuk saling peduli satu dengan yang lain. Yang ketiga teman-teman, tinggal di dalam komunitas. Ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri. Perhatikan, seringkali orang tidak langsung pergi jauh dalam satu hari. Biasanya pelan-pelan. Awalnya, ya lagi capek. Lalu setelah itu, lagi sibuk. Lalu, sekali doang gak apa-apalah. Kemudian, aku masih bisa kok sendiri. Berlanjut lagi, nggak apa-apa, aku tetap bisa kok dengar khotbah online, dengar ibadah online, bisa. Kemudian lanjut lagi, aduh lagi nggak pengen ketemu orang aja. Dan sampai satu kali, aku masih percaya Tuhan kok, memang aku nggak datang ke gereja, aku masih percaya Tuhan, cuman aku lagi nggak mau terlalu terlibat aja. Dan pelan-pelan, bukan cuman tubuhnya yang menjauh, hatinya pun akan mulai dingin. Kepekaannya akan menurun. Komitmennya akan menurun. Dan daya tahannya akan melemah. Teman-teman, firman Tuhan sangat tahu kecenderungan itu. Itu sebabnya ayat ini nggak bilang, kalau sempat berkumpul lah. Enggak. Firman Tuhan bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena menjaga kebersamaan bukanlah sebuah formalitas, tetapi itulah salah satu cara Tuhan memelihara iman kita, memelihara kehidupan kita. Kadang orang berpikir, yang penting kan saya punya Tuhan. Ngapain saya repot sama komunitas? Jawabannya, karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa kamu perlu hidup bersama dengan anggota tubuhnya. Tidak ada orang percaya yang dipanggil untuk hidup lepas dari tubuh Kristus. Tidak ada batu bata yang diletakkan sendiri lalu disebut bangunan. Tidak ada anggota tubuh yang terpisah dari tubuh lalu tetap sehat. Tidak ada api yang dipisah dari satu bara yang lain dan kemudian akan tetap menyala untuk waktu yang lama. Kita butuh komunitas. Bukan karena kita lemah, tetapi karena memang begitulah desain Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun alasannya, firman Tuhan mengajak kita untuk kembali. Jangan menjauh, karena pada saat kamu menjauh, kamu kehilangan salah satu alat pemeliharaan iman yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dan perhatikan kelanjutannya, tetapi marilah kita saling menasihati. Artinya kebersamaan ini bukan sekedar kumpul, bukan rame-rame aja yang penting seru, tetapi ada unsur saling menasihati di situ. Saling mengingatkan, saling meluruskan, saling menguatkan, saling berkata satu sama lain, "Hei, jangan nyerah ya. Hei, jangan kompromi ya. Hei, jangan mundur ya." Gitu. Balik lagi yuk, balik lagi. Tuhan belum selesai sama hidupmu. Kamu nggak sendiri, tenang, ada kita. Karena dunia setiap hari menasihati kita dengan pesan yang bertolak belakang dengan itu. Gitu.
Media sosial menasehati kita dengan nilai-nilai yang lain. Budaya kampus mengajarkan kita hal-hal yang lain. Teman-teman di dalam pergaulan menasehati kita, algoritma FYP kita menasehati kita, dunia terus ngomong sama kita. Kalau kita tidak sengaja menempatkan diri dalam komunitas yang sehat, kita akan dibentuk oleh suara-suara lain itu yang mengisi kehidupan kita. Itu sebabnya ayat ini tidak hanya bilang berkumpul, tetapi berkumpul dan saling menasehati. Hari ini, firman Tuhan mengundang kamu untuk lebih dari sekedar hadir. Firman Tuhan mengundang kita untuk tinggal di dalam komunitas. Memang bukan komunitas yang sempurna. Komunitas selalu berisi orang-orang yang sedang diproses. Ada kekurangan, ada gesekan, ada salah paham, ada kelemahan, ya. Tetapi justru di sana Tuhan mengajar kita untuk bertumbuh. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, rendah hati. Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengampuni satu sama lain, untuk bisa terbuka, untuk bisa belajar melayani satu sama lain. Jadi jangan tunggu komunitas itu sempurna dulu baru kamu mau tertanam. Kalau kamu menunggu seperti itu, ya kamu akan menunggu selamanya karena tidak ada komunitas yang sempurna. So, tertanamlah. Hadir, buka hatimu, ambil bagian, bangun relasi satu dengan yang lain. Berikan diri kita untuk dikenal dan dibentuk di dalam komunitas tersebut. Putuskan dalam kehidupanmu bahwa kebersamaan di dalam komunitas rohani itu bukan sesuatu yang opsional. Ibadah, kelompok kecil, apalagi komsel, persekutuan itu, relasi rohani, itu bukan ekstras di dalam hidup kita, bukan additional. Itu bagian dari pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Lalu, jangan hanya hadir secara fisik. Beranilah untuk terbuka, beranilah untuk dikenal, berani jujur, berani bilang, saya sedang tidak baik-baik saja. Tolong doakan saya. Berani untuk minta didoakan. Kalau kamu sempat mulai menjauh, mari datang kembali. Jangan tunggu sampai semuanya beres dulu. Waduh, saya masih punya banyak masalah. Nantilah kalau saya udah gak punya masalah. Jangan tunggu sampai kamu merasa layak. Saya belum layak untuk masuk. Jangan tunggu sampai hidupmu rapi dulu. Kembali sekarang. Kenapa? Karena justru di dalam komunitas yang sehat, Tuhan memulihkan dan menguatkan kita. Teman-teman, dari teks ini, kita melihat hal yang sangat indah. Teguh dalam iman, belajar saling peduli, dan tinggal di dalam komunitas. Atau kalau kita lihat alurnya yang ada, hubungan kita dengan Tuhan tetap teguh dalam iman, hubungan kita dengan sesama, saling peduli satu sama lain, dan komitmen kita kepada tubuh Kristus, yaitu tetap tertanam. Semua ini berkata satu hal, kamu tidak diciptakan untuk berjalan seorang diri. Mungkin ada yang selama ini kelihatan baik di dalam hidupmu, tetapi sebenarnya kamu sedang lelah. Tetapi sebenarnya kamu sedang merasa sendirian. Saya berharap teman-teman, kalau kita bisa teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Kita lihat bahwa kita peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan kita tinggal di dalam komunitas. Tuhan akan membentuk kehidupan kita dan menggunakan hidup kita menjadi dampak yang maksimal bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah dibagikan hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan tidak mendesain kami untuk bertahan hidup seorang diri. Tuhan mendesain komunitas di mana kami bisa bertumbuh, bersosialisasi, dan menjadi tempat di mana Tuhan menjaga kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar kami tetap teguh di dalam iman. Kami berdoa Tuhan, biar kami percaya kepada janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami juga untuk kami dapat melihat, untuk kami dapat peduli kepada orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa, berikan kami hati yang mengasihi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hati yang peduli, bukan yang apatis, tetapi lewat tindakan kami memancarkan kasih Kristus kepada orang di sekitar kami. Dan terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk kami dapat tertanam di dalam tubuh Kristus. Ajar kami dapat tertanam di dalam komunitas. Karena kami tahu itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Biar kami tetap teguh dalam iman kami. Biar kami peduli dan peka terhadap lingkungan sekeliling kami. Dan kami mau memberikan diri kami tertanam di dalam komunitas yang ada.
Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati engkau dengan hikmat-Nya, memampukan engkau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang terbaik, yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberkati keuanganmu, Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Tuhan yang menjadikan semua pekerjaan tanganmu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, bagi kalian yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.